Diambil dari sebuah kejadian nyata di Los Angeles, Amerika Serikat, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu single parent bernama Christine Collins dalam upaya pencarian anaknya yang hilang, Walter Collins, yang baru berusia 9 tahun saat dia menghilang. Hari itu semestinya Christine libur bekerja, tapi seorang teman berhalangan masuk dan meminta Christine untuk menggantikannya pada hari itu. Christine adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan operator telekomunikasi. Sore harinya sepulang bekerja, Christine tidak menemukan Walter di rumahnya. Awalnya dia tidak terlalu khawatir, tetapi setelah mencarinya ke segala penjuru komplek hingga malam hari dan tidak berhasil menemukan Walter, Christine pun mulai panik. Christine segera menghubungi polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang. Akan tetapi, respon polisi tidak seperti yang diharapkan Christine. Polisi meminta Christine untuk menghubungi pihak kepolisian lagi setelah 24 jam Walter menghilang. Seseorang baru akan dinyatakan menghilang setelah 24 jam tidak kembali ke rumah. Begitu prosedurnya pada saat itu. Christine tidak pernah menduga jika hari itu menjadi hari terakhir dia bertemu dengan anaknya, Walter. Pada suatu hari, 5 bulan setelah Walter menghilang, Kapten Jones, seorang petugas polisi bagian orang hilang, mengabarkan pada Christine bahwa Walter telah ditemukan. Christine tidak dapat menahan air mata kebahagiaannya. Momen pertemuan ibu dan anak itu pun akan segera dilaksanakan. Bersama polisi, Christine akan menjemput Walter di stasiun kereta. Wartawan sudah memadati stasiun kereta api ketika Christine dan Jones tiba. Polisi akan memanfaatkan momentum ditemukannya Walter untuk memperbaiki citra kepolisian yang buruk di masyarakat. Christine disambut oleh James David, sang kepala polisi setibanya di stasiun. Christine terlihat tak sabar ingin segera bertemu dengan putra sematawayangnya. Tapi alangkah kagetnya Christine ketika bertemu dengan Walter. Christine tidak mengenali bocah itu. Walter nampak sangat berbeda. Tapi Jones memaksa Christine untuk menerima bocah itu di hadapan wartawan. Awalnya Christine menolak, tapi Jones memaksa dan meminta Christine untuk membawa anak itu sementara waktu. Christine pun menyetujuinya dengan keterpaksaan. Dengan penuh tanda tanya, Christine membawa anak itu pulang. Setibanya di rumah, Christine menemukan beberapa hal yang janggal terhadap Walter. Selain wajah dan perilakunya yang berbeda, Christine menemukan Walter telah disunat. Padahal Walter tidak pernah disunat sebelumnya. Dan yang paling aneh, Walter menjadi lebih pendek dari terakhir kali Christine mengukurnya. Berdasarkan perbedaan fisik dan perilaku itu, Christine kembali mendatangi Jones di kantor polisi. Christine meminta Jones agar melakukan pencarian ulang terhadap Walter. Tapi Jones mengatakan bahwa kasus telah ditutup karena Walter telah ditemukan. Jones menyangkal cerita Christine tentang perbedaan fisik dan perilaku Walter. Jones berteori bahwa semua perubahan yang terjadi pada Walter adalah akibat dari tekanan yang dialaminya selama 5 bulan berada di pengasingan. Bahkan Jones menuding jika Christine hanya mengada-ada dan mencari cara agar terlepas dari tanggung jawabnya dalam mengasuh Walter. Mendengar tuduhan Jones, tentu saja Christine menjadi marah. Tapi Jones sungguh tak mau mendengarkan penjelasan Christine. Jones tetap bersikeras bahwa Walter telah ditemukan. Beberapa hari kemudian, di tengah kekalutannya, Christine menerima telepon dari seorang pendeta bernama Gustav. Selain seorang pendeta, Gustav adalah seorang aktivis yang sangat aktif dan keras dalam mengkritik kepolisian Los Angeles. Kepolisian Los Angeles dianggapnya korup dan tidak becus dalam menumpas kejahatan di kotanya. Dia menuding kepolisian LA justru sebagai dalang dalam berbagai kejadian kriminal di kota itu. Gustav memanfaatkan stasiun radio gereja untuk menyuarakan perjuangannya. Di telepon, pendeta Gustav mengundang Christine untuk datang ke gereja dan membicarakan kasus yang menimpanya. Pendeta Gustav menunjukkan sebuah berita di koran yang memberitakan tentang kembalinya Walter kepada ibunya.
Isi berita itu bertujuan untuk mendiskreditkan Christine dengan mengatakan bahwa sejak kembalinya Walter kepada ibunya, anak itu berubah menjadi kurus, pucat, dan depresi. Sehingga masyarakat akan menyalahkan Christine atas perubahan fisik yang dialami oleh Walter. Sudah jelas, berita ini dibuat atas permintaan dari kepolisian untuk menjaga citra kepolisian agar tetap baik di mata masyarakat. Pendeta Gustav menyarankan kepada Christine agar dia tidak begitu saja menerima perlakuan dari polisi. Dia akan membantu Christine dalam mencari keadilan dan menghadapi kesewenang-wenangan polisi. Untuk membuktikan bahwa anak yang ditemukan polisi bukanlah Walter, Christine mendatangi dokter gigi dan sekolah Walter. Dokter gigi yang selama ini menangani Walter mengatakan bahwa catatan gigi Walter dengan anak yang dibawa Christine itu memiliki perbedaan yang signifikan. Dokter itu meyakini bahwa anak itu bukanlah Walter. Di sekolah, guru kelas Walter pun tidak mengenali anak itu sama sekali. Dan Walter pun tidak mengenali guru kelas dan teman-temannya. Dia mengaku lupa. Berdasarkan catatan kedokteran gigi dan kesaksian guru kelas Walter, Christine mengadakan sebuah konferensi pers. Di hadapan wartawan, dia meminta agar pihak kepolisian membuka kasus hilangnya Walter dan melakukan pencarian ulang terhadap anaknya. Mendengar informasi tentang konferensi pers yang dilakukan Christine, Kapten Jones meminta anak buahnya untuk memanggil Christine ke kantor polisi. Jones marah besar kepada Christine. Konferensi pers yang dilakukan Christine dianggapnya sebagai tindakan yang akan mempermalukan dan memperburuk citra kepolisian. Christine dianggap menyulitkan pihak kepolisian. Akan tetapi yang dilakukan Christine sebenarnya hanyalah upaya dalam mengembalikan anaknya, agar polisi bersedia membuka lagi kasus hilangnya Walter. Christine hanya ingin anaknya kembali. Christine sangat bersikeras bahwa anak yang ditemukan polisi bukanlah Walter, anaknya. Karena Christine sangat bersikeras dan menyulitkan, Jones memanggil anak buahnya dan meminta mereka untuk mengirimkan Christine ke rumah sakit jiwa. Christine dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan kode 12. Kode 12 adalah kode khusus untuk pasien yang dikirim oleh pihak kepolisian. Orang-orang yang dianggap menyulitkan pihak kepolisian akan dijebluskan ke rumah sakit jiwa dengan kode 12. Mereka akan dianggap mengalami gangguan jiwa. Sore itu semestinya Pendeta Gustav memiliki janji dengan Christine untuk melakukan siaran di radionya. Tapi tidak ada kabar dari Christine. Pendeta Gustav mulai khawatir. Dia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mencari tahu tentang kondisi Christine. Di rumah sakit jiwa, Christine berkenalan dengan seorang pasien bernama Carol. Carol menjelaskan kepada Christine jika pasien yang dikurung di rumah sakit jiwa dengan kode 12 adalah orang-orang yang bermasalah dan mencoba melawan pihak kepolisian. Carol sendiri adalah pasien dengan kode 12. Sebelumnya, Carol adalah seorang wanita yang bekerja sebagai PSK. Sampai suatu hari, seorang pelanggan memukulinya hingga babak belur. Carol kemudian melaporkan pria itu ke polisi. Alih-alih mendapatkan keadilan, Carol justru dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Belakangan baru diketahui jika pria yang memukulinya adalah seorang anggota polisi. Carol memberitahu Christine jika banyak di antara pasien di rumah sakit jiwa itu yang mendapatkan kode 12 dari polisi. Carol tidak bercanda soal kode 12 itu. Karena beberapa hari kemudian, dokter jiwa yang menangani Christine memaksanya untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia telah bersalah karena telah memfitnah polisi dan mengakui anak yang ditemukan polisi adalah Walter, anak kandungnya. Tentu saja, Christine menolaknya mentah-mentah. Akibat penolakan itu, dokter memerintahkan para perawat untuk memberikan obat penenang secara paksa kepada Christine. Carol mencoba membela Christine, bahkan Carol memukul wajah sang dokter. Akibat perbuatan itu, dokter memerintahkan para perawat untuk memasukkan Carol ke ruang 18. Ruang 18 adalah ruang yang digunakan untuk membuat pasien pingsan dengan cara menyetrumnya. Keesokan harinya, Christine menjenguk Carol di kamarnya untuk menunjukkan rasa terima kasih dan simpatinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang petugas polisi bernama Ibarra.
Dia sedang ditugaskan untuk menjemput seorang bocah imigran gelap dari Kanada yang tinggal bersama kerabatnya di sebuah peternakan. Bocah itu akan ditangkap dan dikembalikan ke negaranya. Di tengah perjalanan, Ibarra bertemu dengan seorang pria bernama Gordon. Kepada Gordon, Ibarra menanyakan lokasi peternakan yang sedang ia cari. Setibanya di lokasi peternakan, Ibarra berhasil menangkap bocah yang dimaksud. Bocah itu bernama Sanford. Di kantor imigrasi, Sanford minta untuk dipertemukan dengan polisi yang menangkapnya tadi, Ibarra. Dia memaksa petugas imigrasi untuk mendatangkan Ibarra karena ada hal yang sangat penting yang dia ingin sampaikan. Kepada Ibarra, Sanford mengatakan jika dia tinggal bersama sepupunya, Gordon, pria yang ditemui Ibarra di jalan tadi. Gordon adalah pemilik peternakan itu. Sanford menyampaikan hal yang sangat mengejutkan di hadapan Ibarra. Sanford mengaku jika dia telah membantu Gordon dalam menculik anak-anak dan membunuhnya di peternakan. Gordon menugaskan Sanford untuk mengawasi anak-anak itu selama dikurung di peternakan sebelum mereka dieksekusi. Gordon mengancam akan membunuh Sanford jika dia tidak menuruti kemauan Gordon. Sanford mengaku bahkan mereka sudah mengeksekusi sekitar 20 anak. Awalnya Ibarra tidak percaya dengan pengakuan Sanford, tapi melihat ketakutan di wajah Sanford, Ibarra mulai percaya. Ibarra menunjukkan sejumlah foto anak hilang yang pernah dilaporkan ke kepolisian Los Angeles, dan Sanford mengenali sebagian besar foto-foto tersebut, termasuk Walter. Ibarra melaporkan pengakuan Sanford kepada Jones, tapi Jones tidak menanggapi serius laporan Ibarra. Jones menduga jika Sanford hanya mengarang cerita agar dia tidak dideportasi ke Kanada. Menurutnya, Sanford hanya mencoba memanipulasi Ibarra dengan ceritanya. Jones juga melarang Ibarra untuk melakukan investigasi lanjutan terkait pengakuan Sanford. Tapi rupanya perintah Jones tidak sesuai dengan hati nurani Ibarra. Di luar pengetahuan Jones, Ibarra membawa Sanford ke peternakan milik Gordon untuk melakukan pembuktian atas pengakuan Sanford. Setelah melakukan penggalian, mereka menemukan tulang belulang manusia terkubur di sekitar lahan peternakan. Ternyata pernyataan Sanford benar adanya. Pendeta Gustav mendatangi Jones di kantor polisi. Gustav memaksa untuk bertemu Jones. Tanpa basa-basi, dengan tegas Gustav bertanya kepada Jones di mana keberadaan Christine. Karena sebelum menghilang, para tetangganya melihat Christine dijemput oleh beberapa polisi. Jones tak bisa mengelak lagi. Jones memberitahu pendeta Gustav bahwa saat ini Christine tengah berada di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan mental. Pendeta Gustav segera menuju rumah sakit jiwa untuk membebaskan Christine. Pendeta Gustav dan teman-temannya tiba di rumah sakit sesaat sebelum Christine disetrum di ruang 18 akibat menolak menandatangani surat yang disodorkan oleh sang dokter. Christine pun dibebaskan dari rumah sakit jiwa atas tekanan dari pendeta Gustav. Sementara itu di kantor polisi, Ibarra sedang melakukan interogasi terhadap Walter. Ibarra bertanya, siapakah sebenarnya anak yang mengaku Walter ini? Setelah melakukan sedikit penekanan, akhirnya anak ini mengaku bahwa dia sebenarnya bukanlah Walter. Dia mengaku bernama Arthur, berasal dari kota Iowa. Dia mengaku sebagai Walter setelah membaca berita tentang hilangnya Walter di koran, dan dia merasa memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Walter. Arthur nekat mengaku sebagai Walter hanya karena dia terobsesi ingin pergi ke kota Los Angeles dan bertemu dengan artis idolanya. Beberapa hari setelah bebasnya Christine dari rumah sakit, pendeta Gustav mendatangi Christine bersama temannya yang bernama Han. Han adalah pengacara terbaik di Los Angeles. Pendeta Gustav mendorong Christine agar melakukan penuntutan terhadap kepolisian atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Christine.
Awalnya Christine merasa ragu karena dia tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara. Tapi setelah Han menawarkan bantuannya secara pro bono, Christine pun setuju. Tidak hanya membantu Christine, Han bahkan membuat pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk membebaskan semua wanita yang ditahan di rumah sakit jiwa dengan kode 12. Gordon akhirnya berhasil ditangkap setelah dia melarikan diri kembali ke negaranya, Kanada. Gordon dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan anak-anak. Atas kesalahannya itu, Gordon dijatuhi hukuman gantung. Di sisi lain, persidangan Christine melawan kepolisian juga sedang berlangsung. Atas kecerdasan pengacara Han dalam membuktikan ketidakbecusan dan kesewenang-wenangan polisi, hakim akhirnya memutuskan pemecatan terhadap Kapten Jones. Sedangkan Kepala Polisi Davis mendapatkan hukuman berupa penurunan pangkat dan jabatannya. Film diakhiri dengan dieksekusinya Gordon di tiang gantungan. Christine, meskipun dia tidak pernah mendapatkan anaknya kembali, tapi dia telah membuat perubahan besar di kota Los Angeles. Kisah hilangnya Walter Collins mendapat sorotan yang sangat besar pada masanya. Kisah yang diabadikan oleh warga Los Angeles. Kisah warga biasa yang berjuang melawan kekuasaan dan berhasil memenangkannya.